Misalkan kata ibunya, "Nak, kamu gak kerasa." Misalkan anaknya laki-laki, "Nak, kamu tuh sekarang gak kerasa. Umur kamu tuh sekarang udah 28 tahun. Kalau gak menikah sekarang mau kapan lagi? Nanti cepet tua." Misalkan. Untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba Troy 80 ini. Troy 80 ini khasiatnya bisa semakin menambah durasi panjang dan juga stamina lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah, setiap kali kita pertemuan maka insya Allah ada suatu permasalahan yang ingin kita bahas ya. Maka kali ini adalah suatu pembahasannya apa nih Teh sekarang? Sekarang adalah yang ingin saya bahas gimana nih misalkan ada misalkan contohnya santri deh gitu ya. Ada seorang santri yang sedang pesantren, yang sedang berthalabul ilmi, udah lama banget nih misalkan pesantrennya, kemudian lantas ibunya dan juga bapaknya itu menyuruh pulang. Ternyata menyuruh pulang, artinya menyuruh pulang di sini adalah menyuruh untuk boyong, untuk berangkat, artinya segera keluar dari pondok tersebut dikarenakan kata ibu ataupun bapaknya, "Nak, sekarang kamu tuh udah pantas untuk menikah karena umur kamu sudah memang umur pantas untuk dinikahkan." Artinya ibu dan bapaknya menyuruh anaknya berhenti di pesantren tersebut dikarenakan disuruh untuk menikah. Tetapi misalkan anak ini entah alasannya apa, anak ini misalkan belum mau untuk keluar dari pesantren tersebut. Ya bisa saja alasannya dikarenakan, "Bu, aku masih pengen mengabdi dulu sama pesantren, artinya saat ini aku belum mau untuk menikah karena saya ingin lebih lama mengabdi kepada pesantren ini." Nah, intinya ada penolakan dari anak tersebut. Nah, penolakan dari anak tersebut itu sebetulnya hukumnya bagaimana? Itu diperbolehkan atau tidak? Apakah anak tersebut itu termasuk yang tidak birrul walidain kepada ibu dan juga bapaknya dikarenakan tidak memenuhi apa keinginan dari ibu bapaknya tersebut? Ya, itu adalah pertanyaannya ya. Maka jawabannya di sini saya sengaja membawa dua kitab agar nanti para jamaah itu bisa lebih bijaksana untuk menyikapi dari dua referensi kitab yang saya bacakan ini. Yang pertama saya membawa kitab Iqna pada juz kelima pada sahifah kelima pula. Waman amarahu bihi walidahu, misalkan memerintahkan kepada anaknya, au amarahu bihi ahaduhuma, artinya begini, di dalam kitab ini yang barusan seperti yang sudah saya sampaikan, ibu bapaknya memerintahkan untuk segera menikah. Nah, kalau ini yang dikatakan pendapat dari madhabnya Imam Ahmad, di sini dikatakan liwujubi. Di sini dikatakan bagi seorang anaknya wajib hukumnya untuk menuruti akan perintah ibu bapaknya. Kalau misalkan tidak menuruti perintah dari ibu bapaknya, maka ini seorang anak yang tidak termasuk birrul walidain, ya. Seperti itu. Tetapi, nah di dalam pembahasan kitab yang kedua, di dalam kitab Fatawi Al-Fiqhiyah, pada juz kedua pada Syahifah 104, mohon maaf banget ya jika saya nggak bacakan referensinya karena ini pembahasannya agak cukup panjang banget referensinya. Intinya kalau di dalam kitab yang satu lagi yang saya bacakan itu adalah hukumnya jawaz. Artinya diwenangkan, diperbolehkan anak tersebut menolak keinginan ibu bapaknya. Nah ini ada tetapinya ya. Kita harus tahu dulu nih akan titik permasalahannya gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan wajib yang tadi itu adalah jika bagi alasan yang pertama itu adalah seorang anak yang bisa dikatakan memang sudah cukup umur untuk melakukan menikah gitu. Misalkan kata ibunya, "Nak, kamu gak kerasa." Misalkan anaknya laki-laki, "Nak, kamu tuh sekarang gak kerasa. Umur kamu tuh sekarang udah 28 tahun. Kalau gak menikah sekarang mau kapan lagi? Nanti cepet tua." Misalkan.
Sehingga menyuruh anaknya untuk menikah, nggak perlu mikirin modal, misalkan untuk nanti udah berumah tangga, udah ibu siapkan, udah bapak siapkan untuk modal nanti kamu usaha. Sekarang mah kamu udah cukup nikah aja gitu ya. Bahkan calonnya pun udah ibu siapkan. Misalkan ini seperti itu ya. Sehingga ini memang dalam satu sisi anak ini memang udah pantas sekali untuk menikah. Karena lihat dari segi umur pun sudah lebih maslahat anak ini untuk menikah. Maka wajib bagi anak ini untuk mengikuti apa keinginan ibu dan juga keinginan ayahnya. Ataupun misalkan dalam satu contoh, misalkan ya sebetulnya anak ini belum terlalu ya umur sih bisa dikatakan gak terlalu tua-tua juga. Misalkan umurnya ini masih ya sekitar umur 23 tahun, misalkan untuk anak laki-laki gitu ya. Kalau pada zaman sekarang kan umur 23 bagi laki-laki itu dikatakan terlalu tua juga enggak kan gitu karena berbeda kan dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu umur 23 laki-laki udah dikatakan bujang agak lapuk. Kalau pada zaman dulu, zaman nenek saya, bahkan perempuan umur 19 tahun belum menikah pun itu disebut perawan tua. Tapi kalau pada zaman sekarang kan anak perempuan 19 tahun menikah ini kayaknya kok kayak anak kecil mah. Ya, seperti itu ya, beda zamannya. Ya artinya sekarang kita menyesuaikan dengan zaman sekarang kan. Ini misalkan anak-anak laki-laki ini baru umur 21, baru umur 22 tahun tapi mengajikan ini nggak betul, disekolahkan nggak betul, disuruh usaha juga nggak betul, misalkan begitu ya. Sedangkan anak ini udah punya pacar, udah dekat banget dengan pacar, aduh khawatir banget nih, kata orang tuanya, ngaji nggak betul, sekolah nggak betul, nanti mau jadi apa gitu kan. Apalagi kok malah pacaran gitu, udah deket juga pacarannya, takut kan ibunya terjerumus anaknya akan sesuatu hal yang diharamkan, yang nggak diinginkan. Maka bagi seorang anak tersebut itu wajib mengikuti perintah ibu bapaknya. Dan ibu bapaknya berpikir ya siapa tahu kalau udah dimenikahkan anak ini menjadi lebih dewasa gitu karena mempunyai tanggung jawab harus menafkahi istrinya. Biar gak kemana-mana ini anak, udah deh kita nikahkan aja. Nah sekarang kan kita terkadang suka menemui permasalahan seperti itu. Nah maka secara bijaksananya wajib loh ini bagi anak mengikuti akan perintah dari ibu bapaknya tersebut. Karena ibu bapaknya itu mengijir akan suatu kemaslahatan bahwa menikah kemungkinan itu lebih baik daripada tidak menikah pada saat itu. Nah, untuk permasalahan yang kedua di dalam kitab ini dikatakan hukumnya dibenangkan. Artinya ya seorang anak menolak permintaan dari ibu bapaknya itu tidak dikatakan wajib, artinya berarti tidak diharamkan, tetapi diperbolehkan mempunyai keleluasaan bagi anaknya tersebut. Misalkan aduh mah gitu ya, kan umur aku juga sekarang masih 24 misalkan gitu ya. Ini laki-laki nih contohnya. Itu kan banyak juga kan teman-teman di luar sana yang belum menikah. Aku tuh masih mempunyai cita-cita. Aku ini semangat sekali di dalam menuntut ilmu. Begitu banyak ilmu yang belum aku kuasai. Dan kalau aku menikah, aku takut menjadikan suatu alasan terhalang ketika aku itu harus mencari ilmu. Nah, maka kalau misalkan melihat dari satu kebijaksanaan, artinya ya tidak memadorotkan bagi anak ini harus segera untuk menikah dan dilihat oleh ibu bapaknya memang anak ini punya kesemangatan yang tinggi sekali di dalam mencari ilmunya tersebut gitu. Sehingga tidak apa-apa bagi anaknya menolak akan keinginan dari ibu bapaknya. Dan apakah ini termasuk anak yang tidak memuliakan ibu bapaknya? Ini tidak ini termasuk masih memuliakan ibu bapaknya. Jadi gak perlu khawatir seperti itu ya. Jadi artinya ya kita bisa menimbang lah ya bagi kita kalau misalkan kita punya anak kemaslahatannya ya kita lihat lebih jauh, lebih dewasa luas pandangannya seperti itu ya. Insya Allah mungkin ya dipahami dan seperti biasa bagi para subscriber Fikih Nikah jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya tentu yang berhubungan tentang pernikahan ataupun konflik keluarga gitu ya. Kalau misalkan saya paham ditemukan dalam referensi kitabnya, insya Allah nanti akan saya jawab di konten Fikih Nikah ini dan pertanyaannya bisa ditulis di Instagram saya, bisa follow dulu lalu di DM. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.